Halo, selamat pagi Bu. Iya Bu. Iya Bu, iya Bu. Izin Bu, enggak Bu. Iya Bu. Iya, iya, iya Bu, saya paham. Saya di rumah ini Bu. Di Nias Bu. Iya Bu. Iya Bu. Gimana cuaca di sana Pak? Oke, baik. Ya kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kuliah Morotu. Iya. Minus 1 2401 rilis judul. Bahannya seperti apa sih? Kenapa ada memilih judul ini gitu? Silakan Pak Kuliah. Baik, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Saya memilih judul ini kan Bu untuk saya analisis kembali. Jadi menurut Pak Kuliah, iya Bu. Apa yang setuju ya? Maksudnya kenapa guru dikasih kebebasan gitu ya? Iya. Judul analisis yuridis akibat hukum pada penerapan putusan percobaan karena salah melakukan kekerasan terhadap anak, gitu ya? Iya Bu. Oke, berjudulnya sedikit ya. Nanti kalau cocok, ini siapa? Judul ini siapa? Apakah analisis yuridis akibatnya atau sebabnya? Ya, kalau seperti ini kita buat analisis yuridis penerapan putusan percobaan. Ya. Iya. Melakukan kekerasan Terhadap anak. anak. Iya. Kalau kita buka ini kan ada akibat hukum ya. Analisis yuridis berarti kan analisa secara hukum kan gitu ya. Iya. Menganalisa secara hukum oleh ahli-ahli ya. Hukum tentunya kan analisis yuridis ya. Oleh ahli-ahli bidangnya gitu ya. Iya. Penerapan putusan percobaan karena salahnya Melakukan kekerasan. analisis yuridis penerapan putusan percobaan. Kalau seperti ini kita lebih analisis yuridis penerapan putusan percobaan kepada pelaku kekerasan terhadap anak itu gimana? Analisis yuridis ya, analisis yuridis. Ya, analisis yuridis Ya. penerapan putusan percobaan. Nanti ini masuk kan? Ya, percobaan. Analisis yuridis penerapan putusan Percobaan kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Kalau dari judul Pak Mulyaman ini, coba jelaskan saya ini sedikit maksudnya seperti apa judul ini? Analisis ini saya analisis kembali ini kan Bu karena ada penerapan putusan ya oleh pengadilan negeri tingkat pertama dalam yang saya analisis di sini kan Bu seseorang yang berprofesi sebagai guru ya gitu ya masa di sini kan dia iya orangnya iya pelakunya iya kita menganalisis hukuman itu kan iya hukum percobaan itu yang dianalisis iya itu maksud saya sih Bu karena kan iya putusan percobaan melakukan kepada si pelaku kan gitu kepada pelaku kekerasan kan gitu kan iya melakukan putusan percobaan kepada si pelaku kekerasan kepada anak kan itu dia nama kekerasan terus dia akhirnya dikasih putusan percobaan itu yang dianalisis kan iya yang dianalisis itu putusan ya pertimbangan ya halo yang saya analisa ini kan berdasarkan putusan pertimbangan hakim itu terhadap seorang yang berprofesi terhadap guru yang dimana kan dia di tingkat pertama ini dia dihukum badan penjara 2 bulan dia harus menjalani hukuman badan penjara. Di sini kan bekerja sebagai pembimbing ya.
Iya, ini kita siap. sharing ya, Iya. Pak ya. Iya. Kita sharing. Jadi kalau seperti itu analisis yuridis, Penerapan penerapan putusan, putusan, iya, percobaan percobaan kepada terhadap pelaku, ya terhadap pelaku. kepada pelaku Oke. kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak. Atau boleh juga terhadap pelaku kekerasan pada anak juga boleh. Tapi nanti coba ditimbun balik lagi, ya. Iya. Kan maksud gue itu kan biar tidak pulang akibat harus ada bahasa karena salahnya. Itu kan kayak agak ini ya. Iya. Di judul ya kita buat Siap. percobaan karena salahnya. Iya. Bukan. Iya benar. Siap. Iya. Mana itu masuk aja judulnya. Masuk Bu. Kita dapat dengan judulnya Pak Priam ini. Analisis yuridis penerapan putusan percobaan kepada atau terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Oh, double ya, terhadap atau percobaan kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Iya. Itu sesuai nggak nyambung nggak sebenarnya? Sinkron dengan tujuan Analisis yuridis. yang kalian analisis yuridis kan menganalisa. Iya betul. Iya. Iya. Gitu ya. Iya betul. Penerapan Analisa secara hukum, penerapan putusan putusan percobaan kepada pelaku kekerasan. menganalisa kan putusannya kan? Iya betul. Putusannya tuh penerapan putusan percobaan. Iya. Kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Ya, gimana? Ya, ini bisa juga menjadi referensi juga bagi saya ini. Ya, nah, berarti coba ditimbang-timbang lagi, Baik. lihat lagi ya. Siap. Maksud saya, Iya benar. ada bahasa salahnya. Iya benar. Benar. Baru saya paham juga. Iya. Karena judul nih, bisa orang melihatnya kok masalahnya. Iya. Gitu ya. Coba ditimbang lagi ya. Iya. Karena sudah dikaitkan putusan di sana kan Bunda. Karena ada belakangnya putusan, berarti yang mana yang salah ini bisa aja pikiran saya yang terlampau jauh menyimpulkan. Iya kan Bunda? Iya, ini kita sharing. Iya sih. Siap Bunda. Siap. Terus kan nanti ditunjukkan yang kedua ya. Lalu di itu sih undang-undang ini digunakan undang-undang nomor berapa? Putusannya ya Bunda. Undang-undangnya kita ada aturan yang digunakan kan gitu ya, undang-undang apa ini ada, undang-undang terhadap undang-undang anak, undang-undang berapa aja yang digunakan, undang-undang apa saja dalam ini sudah sisi kita ini. Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014. Oke, tentang anak. Iya, dan RI nomor 23 tahun tentang perlindungan anak, ya sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan. Iya, adalah ya itu. Terus undang-undang berapa lagi? Cuma pasal ayat 1 junto pasal 76C itu aja sih yang dipakai. Iya undang-undang tadi itu aja sih. Masih lucu ini. Iya. Itu biasanya dalam penulisan tesis dan juga dosen-dosen nanti itu akan menanyakan ini digunakan nomor berapa saja, nanti errornya undang-undang itu aturannya yang kita pakai jangan hanya yang di undang-undang kekerasan terhadap anak aja, itu bisa diganti maksudnya saja seperti yang keterkaitan apakah di situ bisa digunakan di pasal-pasal
Bali Bunda, Bali. Kita mau ini mau ngambil foto dulu ya. Bu, Yang Instagram boleh. nggak ada videonya. Boleh Bunda. Ya, bentar ya Bunda. Saya lihat dulu Bunda ya, udah Bunda. Udah Bunda. Udah. Kemuliaan, sehat selalu, sukses terus ya, semangat ya. Ya, siap. Sebentar lagi kita bikin proposal kan tradisi nggak terasa ada meja hijauannya kan. Ya Bunda. Oke, baik, sukses selalu, sehat tutup ya. Ya Bunda. Oke, selamat. Lagi. Ya, tadi baru aja selesai sama Bu Panca ya. Di sini Bu. Tadi apa saja yang disampaikan? Pertama dari judulnya Pak Prof, ada koreksian mengenai Judulnya analisis yuridis akibat hukum iya, penerapan putusan percobaan karena salahnya melakukan kekerasan. Nah, jadi ada koreksi yang sedikit masukan analisis yuridis penerapan putusan percobaan kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Yang bagaimana pengaturan hukum tidak pidana kekerasan terhadap anak. Dua, bagaimana pengaturan hukum, iya, bagaimana pengaturan hukumnya, berarti nanti ya di mana itu kekerasan terhadap anak? Mungkin ada perlindungan anak, ada juga nanti undang-undang tugas di ada yang menyatakan hukum itu mati setelah diundangkan, berhenti dia. Hidup setelah apa? Penegak hukum menegakkan hukum. Kalau di negara-negara maju macam Amerika itu senatornya itu semua ahli hukum. Nggak tahu. Sukses. Terima kasih. kasih banyak Bang Prof. Menempuh pendidikan di apa ini? Iya. Kira-kira gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Prof. Mohon maaf tadi Bang Prof. Tadi bicara sama Bu Cut Nurita. Iya, gak ada masalah. Nah, ini Atas nama Poliaman Lombu, Pak Prof. Poliaman Lombu. Silakan dibuat video call ya. Siap Pak Prof. Judulnya analisis yuridis akibat hukum pada penerapan putusan percobaan karena salahnya melakukan kekerasan terhadap anak. Baru studi putusan. Iya, putusan. Ada tadi saran dari Bu Cucup Nurita. Ini di judul ini dikatakan masukan analisis yuridis penerapan putusan percobaan kepada pelaku kekerasan terhadap anak. Lalu ketika Dr. Indra G. Purba mencoba juga memberikan masukan, katanya analisis yuridis penerapan bukan putusan tapi yuridis penerapan hukuman percobaan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Sama hanya saja di putusan itu diubah menjadi hukuman percobaan. Kalau dari hukuman Putusan kalau dari ibu iya. Akibat hukuman percobaan. Karena kan hukuman itulah putusannya hukuman ya kan. Iya. Mana lebih apa ini, Pak Prof? Iya. Dua yang berbeda ini hanya. Saya tadi makanya saya baca judul ini, saya kan bingung judul saudara ini karena bahasannya itu karena salahnya melakukan kekerasan. Karena baru pertama juga ini Pak Prof. Izin. Iya, tidak masalah. Menurut saya, disitulah kita, karena kan dari judul ini kita bisa meneliti itu, itulah poin kita. Jadi judul itu kan sebetulnya dia harus singkat, tetapi dapat menjawab masalah yang ingin diangkat, yang ingin diselesaikan, yang teliti. Dia tidak boleh pelit sebetulnya, tapi harus juga dia memenuhi apa objek yang kita teliti
Ucup. Nah ini dua-dua itu sebagai penguji mungkin ya Mas ya, saya lihat dulu. Penguji mungkin ya, pembimbing satu saya, Iya. kedua Dr. Jumulita, pembimbing tiga ada pengujinya itu Dr. Indra, ya. Tadi yang dari pembimbing dua tadi ya Bu Ucup tadi apa? Analisis yuridis, tetap itu ya? Iya, analisis yuridis penerapan putusan percobaan kepada pelaku Penerapan putusan percobaan kepada pelaku. percobaan, nggak ada Iya. hukumannya. Nggak ada hukuman, iya nggak ada. Langsung. Iya, langsung. Percobaan. Ya. Kalau yang dari Pak Indra tadi, Analisis yuridis penerapan hukuman percobaan tindak pidana kekerasan terhadap anak. ya sekarang saya serahkan kepada saudara. Dari dua judul itu, saya kira udah bisa dipakai karena saya pun mau mengoreksi dulu dan rencananya ini. Tapi udah ada masukan itu tadi kita bahas bersama itu saya kira. Siap. Oke. Baik. Jangan dari ini jadi terus itu untuk ujian untuk pendidikannya ya. Siap. Jangan kira orang. Baik, Pak Prof. Ya. Iya. Boleh izin foto Pak Prof? Ya silakan. Ini nggak nampak muka saya. Enggak nampak Pak Prof. Saya nggak nampak ini. Saya nampak muka kuliah, saya mungkin nggak nampak kan. Selamat pagi Pak Prof. Pagi Pak. Iya. Ya. Sebenarnya sih ya. Poliaman Pak Prof. Poliaman Lombu dari Nias. Biar Pak Mulyaman maksudnya saya seminar hasil ya. Judul proposal. Oh proposal bukan seminar hasil ya. Bukan. Oke, saya sebagai pembimbing satu ya, Pak Mulyaman. Izin pembimbing 1 Pak Prof Mustaman, pembimbing 2 Cut Nurita. Oh bercerita, saya penguji berarti ya. Penguji iya berdua dengan Pak Indra. Oke ya udah. Pak Indra sudah ada uji Pak Mulyaman. Sudah Pak Prof. Pembimbing udah dua-duanya udah Pak Mustaman sama Bu Cut. Udah. Judul Pak Mulyaman apa? Judulnya Pak Prof analisis yuridis akibat hukum pada. Tapi nanti koordinasikan aja dengan pembimbing ya. Tapi penguji silakan aja Pak Mulyaman koordinasi sama pembimbing ya. Siap. Oke, berkaitan dengan isi nanti Pak Mulyaman, saya kasih masukan juga. Nanti coba dikupas juga dari sisi itu putusan apa ya Pak Mulyaman? Iya. Nanti coba dilakukan komparasi Iya. Pak Mulyaman, perbandingan dengan KUH pidana yang baru terkait dengan pidana percobaan itu yang dalam tataran apa yang bisa dilakukan pidana percobaan kan gitu ya kan? Iya. Itu aja Pak Mulyaman masukan saya ya. Udah banyak masukan ya dalam usaha pekerjaan kan gitu ya kan? Iya. Tugas mana Pak Mulyaman? Saya di Nias Pak Prof tapi izin mau foto Pak Prof screenshot. Boleh, screenshot ya, boleh. Udah bisa dimulai? Oke, silakan. Ya. 1 2. Ya, makasih Pak Prof. Selamat menjalankan ibadah puasa dari Nias Yahobu. Salam Pak Mulyaman. Ya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi.